Good morning, student. How are you today? Today we going to learn about animals adaptation. Our learning goal for today is identify animals adaptation to survive. Jadi, hari ini kita akan mempelajari materi baru tentang adaptasi makhluk hidup. Yang pertama, kita akan memulai terlebih dahulu untuk adaptasi hewan. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mengidentifikasi cara hewan untuk beradaptasi untuk mempertahankan hidup, untuk bertahan hidup. Nah, what is adaptation? Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Look at the picture. It's a bear. Beruang. Ketika waktu musim panas, dia mencari makanan sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika musim dingin tiba, dia akan beristirahat dan tertidur sepanjang musim dingin dan bangun ketika musim semi. And then it's a tiger, ya. Dia ada di antara rerumputan dengan warna yang sama dengan warna tubuhnya. Is a squid that spray ink, ya, cumi-cumi yang menyemburkan tinta hitam. Nah, anak-anak, ini adalah contoh-contoh hewan yang melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Jadi beberapa hewan melakukan cara khusus untuk beradaptasi. Nah, lalu berdasarkan contoh-contoh itu, kira-kira apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptation is an heritage characteristic that helps an organism to survive. Jadi, sebenarnya adaptasi itu adalah ciri bawaan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup yang membantunya untuk bertahan. Nah, jadi kenapa harus bertahan? Supaya tidak mengalami kepunahan. Supaya tidak punah berarti dia tidak boleh mudah dimangsa, tidak juga boleh punah karena dia tidak mendapat makanan. Jadi dia harus berusaha mendapatkan makanan tetapi tanpa dimangsa. Jadi dia memiliki ciri khusus supaya dia bisa untuk bertahan terhadap dirinya dari kepunahan. Nah, caranya bisa macam-macam ternyata, dan masing-masing hewan punya ciri tertentu. Nah, adaptasi sendiri dibedakan menjadi 3 perbedaan adaptasi. Behavioral is a response or action made by an organism that help it to survive. Adaptasi yang pertama adalah adaptasi tingkah laku, ya, bahasa Indonesianya adaptasi tingkah laku. Tingkah laku itu berarti tingkah laku atau sesuatu yang dilakukan oleh makhluk hidup yang membantu dia untuk survive, untuk bertahan. Jadi itu dilakukannya secara sengaja supaya dia bertahan hidup. Nanti kita akan lihat contohnya. The second, physiological adaptation. Adaptasi fisiologi is a body process that help an organism to survive. Kalau adaptasi fisiologi itu berarti adaptasi, itu berarti kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup yang berkaitan dengan fungsi tubuhnya. Jadi di dalam tubuhnya ada beberapa organ tubuhnya yang menghasilkan sesuatu proses tertentu yang membantu dia untuk bertahan. Nah, ini berarti bukan sengaja dia lakukan, tetapi apa yang dia punyai, berarti fungsi di dalam tubuhnya. And then the third is structural adaptation. Adaptasi namanya kalau bahasa Indonesia morfologi, adaptasi bentuk tubuh, ya, a feature on an organism body that helps it to survive. Jadi bentuk tubuh, jadi ini adalah adaptasi atau bentuk tubuh yang dimiliki oleh hewan untuk bisa bertahan hidup. Jadi ada 3 adaptasi tingkah laku, itu berarti tingkah laku atau kegiatan yang sengaja dilakukan oleh makhluk hidup.
physiological itu berarti fungsi di dalam tubuhnya. Lalu structural atau morfologi itu berarti bentuk tubuhnya, ya, bentuk tubuh. Jadi adaptasi berdasarkan bentuk tubuhnya. Hari ini secara khusus kita akan melihat satu saja, yaitu adaptasi tingkah laku, behavioral adaptation. Bulia akan memberikan contoh-contohnya. Behavioral adaptation, the example migration. Jadi contoh dari adaptasi tingkah laku itu adalah, salah satu contohnya adalah migrasi. Atau apa itu migrasi? Berpindah tempat, ya anak-anak ya. Jadi hewan-hewan tertentu akan berpindah tempat, sengaja berpindah tempat untuk mencari tempat yang nyaman untuk dia. Biasanya ini adalah hewan-hewan tertentu yang ada di daerah yang ekstrim. Misalnya dari Afrika, dia berpindah ke tempat yang lain yang lebih nyaman untuk dia. Jadi nanti kalau ganti musim dia pindah lagi, kembali lagi. Atau dari tempat yang kutub yang sangat dingin, ketika musim dingin, pada saat semua tertutup oleh salju atau es, dia akan mencari. Sebelum itu terjadi, dia akan pindah dulu mencari tempat yang lebih hangat, ke tempat yang tropis, atau dan sebaliknya, begitu ya. Beberapa contoh hewan yang melakukan migrasi, itu contohnya hewan burung. Banyak dari jenis burung yang melakukan migrasi. Kalau kamu lihat, ini adalah salah satu contohnya. Ini salah satu burung angsa Afrika, gitu ya. Jadi dia berpindah dan membentuk formasi seperti ini. Mengapa? Karena mereka akan melakukan perjalanan panjang dan formasi seperti ini akan membuat mereka bisa terbang jauh lebih ringan karena saling membantu. Nanti gantian yang di depan, begitu ya. Bats atau kelelawar juga sama, melakukan proses migrasi atau perpindahan tempat ke tempat yang sesuai dengan cuaca yang dia butuhkan. Whales, paus juga sama. Salmon juga mengalami hal yang sama, melakukan hal yang sama. Hibernasi atau tidur panjang. Jadi ada hewan yang sengaja melakukan tidur panjang supaya menghemat tenaga di saat mereka kesulitan mencari makanan di cuaca yang ekstrim. Contohnya ini ya, beruang di musim dingin dia akan tertidur sepanjang musim dingin supaya dia menghemat tenaga dan akan bangun ketika sudah mencair. Jadi dia sudah mudah mencari makanan karena airnya sudah mencair dan bisa mendapatkan ikan. Nah, and then bumblebees atau lebah, ya, lebah tertentu juga mengalami perpindahan. Jadi lebah itu tidak akan tetap di tempat yang di situ terus, tapi suatu saat dia akan berpindah atau tidur panjang. Snake, ular, ya, ular juga sama. Setelah dia makan, biasanya setelah dia makan makanan sampai kenyang, maka dia akan masuk ke lubang tempat persembunyiannya dan dia akan tertidur. Nah, setelah dia kemudian lapar lagi, baru dia akan keluar. Biasanya ular yang ukurannya besar, yang seperti ini ya. And then, apa ini? Hedgehog, ya, itu contohnya landak. Nah, landak juga sama, dia akan tertidur pada musim tertentu kalau sudah cukup makan kenyang. Warning calls, apa ya, panggilan peringatan gitu ya. Biasanya ada hewan tertentu yang mengeluarkan suara tertentu untuk memberikan tanda bahaya, baik bagi teman-teman sesamanya, bisa juga itu adalah tanda dia meminta pertolongan, ya, meminta pertolongan dari teman-temannya sesama makhluk hewan yang sama. Contohnya ada banyak sekali di sekitar kita, meskipun kita tidak bisa mendengar kadang-kadang ya. Contohnya bird, ya, insect, wolf, ada juga whale juga sama ya anak-anak ya. Paus juga melakukan itu, komunikasi jarak jauh dengan suara ultrasonik yang tidak bisa kita dengar. Oke, ini salah satu contohnya. Is a bird calls, ya, suara burung yang memberi sinyal kepada temannya. Is a blackbird.
Nah, itu panggilan yang dilakukan oleh blackbird. And then it's an insect. Oke, itu hanya beberapa contoh. Ada banyak sekali di sekitar kita, wolf ya, serigala, auman serigala, oh begitu ya. Nah, dan masih banyak contoh yang lain. Itu adalah adaptasi tingkah laku. Memang mereka sengaja melakukannya untuk memberi sinyal atau menjaga diri mereka dan teman-teman mereka dari bahaya, bisa jadi, atau memanggil teman-teman mereka. And then folding the body, melingkarkan tubuh. Jadi untuk melindungi diri, mereka sengaja melingkarkan diri supaya mereka lebih terlindung ketika ada bahaya datang. Contohnya, example of animal that folding the body is pangolin atau terenggiling bahasa Indonesianya ya, terenggiling. Nah, terenggiling ini ketika dia merasa terancam, dia akan menggulungkan tubuhnya dan dia memiliki sisik yang sangat keras, yang anti peluru juga. Jadi dengan posisi yang seperti ini maka dia aman, karena bagian tubuhnya yang lunak sudah ditutupi oleh bagian sisik yang tajam dan keras. Jadi dia lebih aman. Dia sengaja melakukan itu untuk melindungi dirinya. And millipedes, bahasa Indonesianya kaki seribu ya anak-anak ya, atau luwing kalau bahasa Jawanya. Nah, luwing itu kalau kamu pernah melihat luwing di tanah, begitu kamu sentuh, dia merasa dia ada ancaman bahaya, maka dia segera melingkarkan tubuhnya, folding the body, untuk melindungi dirinya supaya tidak jadi dimangsa, tidak jadi diganggu. And then cat, kucing. Anak-anak, pernahkah kamu perhatikan pada saat musim dingin, terutama ya, pada malam hari, kucing itu biasanya tidur dengan posisi yang melingkar. Semakin dingin cuacanya, semakin dia menggelindingkan atau melingkarkan tubuhnya lebih rapat supaya menjaga suhu tubuhnya tetap hangat. Nah, itu adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh hewan untuk melindungi diri. Bisa melindungi dari melindungi diri supaya tidak dimangsa, bisa melindungi diri dari cuaca yang ekstrim. Nah, and then hiding in silk, berlindung di dalam cangkang. Contohnya turtle, tortoise bisa, turtle juga bisa ya. Ini lebih ke tortoise ya anak-anak ya, maksudnya ini kura-kura, bukan turtle. Kalau turtle itu berarti penyu. Bedanya apa sih Bu Lia, penyu dan kura-kura? Kalau penyu itu lebih banyak hidup di air dan biasanya kakinya berbentuk seperti sirip, bukan telapak kaki berkuku seperti ini. Kalau ini namanya kura-kura, itu lebih banyak hidup di darat. And then the example of animal that hiding in silk is a snail, siput, dan masih banyak contoh yang lain ya. Behavioral adaptation, the next is autotomy. Autotomy itu adalah kemampuan hewan, example of organism, animal that cut the tail ya, memotong ekornya, sengaja untuk memotong ekornya supaya mengecoh lawannya. Dan ekornya itu biasanya setelah diputus itu biasanya masih bergerak. Nah, supaya apa? Supaya lawannya atau musuhnya terkecoh dengan ekornya, dan ekornya itu yang akan diambil dan dia segera lari, melepas ekornya dan dia segera bersembunyi. Nah, contoh hewan yang melakukan autotomy adalah lizard atau kadal, and then house lizard atau cicak. Ya, tetapi pada waktu tertentu nanti ekornya bisa tumbuh kembali. Oke, itu materi kita pada hari ini. Jadi silahkan pelajari, bisa di bukumu juga ada. Silahkan cari materi yang lain dari internet juga boleh. Dan kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya untuk jenis adaptasi hewan yang lain. Oke?
Thank you for your attention. See you. Bye bye.